Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Putri Ramawati, NIM 21040114078. Di sini saya membuat video untuk melengkapi tugas 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dosen pengampu Bapak Ludovicus Baumann Wadu MPD. Materi yang akan saya buat yaitu mengenai mereview materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Topik yang saya pilih yakni 1. Hakikat kewarganegaraan. Kedua, integrasi nasional. Ketiga, identitas nasional. Topik pertama yakni tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Secara etimologis, latar belakang etimologis dari pendidikan kewarganegaraan berasal dari pemaknaan kedua kata tersebut, yakni kata pendidikan serta kata kewarganegaraan. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar maupun terencana dalam proses pembelajaran agar bisa mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Sedangkan kewarganegaraan merupakan segala sesuatu hal yang memiliki keterkaitan dengan warga negara, hukum, serta politik. Kemudian, apa sih hakikat pendidikan kewarganegaraan itu? Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kemakmuran bangsa dan negara. Sehingga dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang tata negara, menumbuhkan kepercayaan terhadap jati diri bangsa serta moral bangsa, maka tidak akan sulit untuk menjaga kelangsungan dan kejayaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih tujuan utama pendidikan kewarganegaraan? Tujuannya adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, memiliki sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan dan masyarakat ada di dalamnya. Sumber historis pendidikan kewarganegaraan. Presiden pertama, Presiden Soekarno, pernah berkata bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Hal tersebut kemudian memiliki sebuah makna, di mana dalam setiap sejarah terdapat berbagai macam fungsi yang penting dan sangat berguna untuk membangun sebuah kehidupan, karena dengan sejarah maka kita akan belajar untuk tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Dalam konteks tersebut, maka sebuah sejarah akan berguna untuk membangun kehidupan pada sebuah bangsa untuk dapat melihat jalan di mana lebih bijaksana di masa depan, di masa yang akan datang. Kemudian sebuah sejarah juga sebuah guru pada kehidupan. Sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan. Sosiologi adalah sebuah ilmu yang dimana mempelajari kehidupan antara manusia. Dalam sebuah ilmu sosiologis, maka kemudian di dalamnya sendiri terdapat kajian di mana terdapat latar belakang, susunan, dan berbagai pola dari sebuah kehidupan sosial di mana terdapat dari berbagai macam golongan dan juga kelompok yang di mana ada pada masyarakat. Kemudian terdapat berbagai macam masalah sosial, perubahan, dan juga berbagai pembaharuan di mana terdapat di dalam masyarakat tersebut. Dari pendekatan sosiologis ini, kemudian diharapkan untuk dapat melakukan sebuah kajian terhadap struktur sosial, proses sosial, dan berbagai macam perubahan sosial dan berbagai masalah sosial untuk dapat diselesaikan secara bijaksana dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Sumber politis pendidikan kewarganegaraan. Sumber politis tersebut berasal dari fenomena di mana terjadi pada kehidupan berbangsa
itu sendiri yang dimana tujuannya adalah agar kita mampu untuk melakukan formulasi terhadap berbagai macam sarana tentang upaya dan juga sebuah usaha yang dimana kemudian akan berguna untuk melakukan perwujudan dari kehidupan politik dimana dan juga sesuai dengan nilai Pancasila yang ada di dalamnya. Topik kedua yakni tentang integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan suatu proses atau usaha dalam mempersatukan perbedaan pada suatu negara agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Adanya integrasi nasional itu sangat penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan di mana masyarakat yang berbeda-beda dan wilayahnya yang sangat luas. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Bentuk-bentuk integrasi nasional antara lain 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif adalah bentuk integrasi yang terjadi karena adanya norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi ini muncul karena adanya fungsi-fungsi tertentu yang ada dalam masyarakat. Ketiga, integrasi koersif. Integrasi ini tercipta karena adanya kekuasaan yang dimiliki penguasa. Adapun faktor pendorong integrasi nasional antara lain 1. Adanya persamaan sejarah. Kedua, adanya ideologi nasional. Ketiga, adanya keinginan untuk bersatu. Keempat, adanya ancaman dari luar. Faktor penghambat integrasi nasional 1. Kurangnya toleransi antar sesama. 2. Kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing. Yang ketiga, adanya ketidakmerataan pembangunan. Proses-proses integrasi nasional antara lain 1. Akulturasi. Akulturasi yaitu proses sosial yang terjadi jika masyarakat yang memiliki kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan yang berbeda atau dengan kebudayaan yang asing. Yang kedua, asimilasi, yaitu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi sebuah perbedaan yang ada pada diri masyarakat. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi adalah proses usaha masyarakat yang meredakan pertentangan dan mewujudkan kestabilan bagi suatu negara. Topik ketiga yakni tentang identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional bertujuan untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara, pembeda dari negara lain, landasan negara, dan alat pemersatu bangsa. Sebab Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional tercipta dari berbagai macam faktor, salah satunya yaitu faktor agama yang menciptakan ideologi, yang menciptakan sebuah identitas, tokoh, bangsa, dan pemimpin bangsa yang berperan penting yang dianggap sebagai simbol persatuan dan sejarah bangsa yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap masa lalu yang telah dialaminya. Jenis-jenis identitas nasional. Pertama, identitas fundamental. Identitas fundamental adalah identitas yang digunakan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, identitas instrumental. Identitas instrumental yaitu identitas yang diartikan sebagai alat atau media. Alat atau media tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, identitas alamiah. Identitas alamiah yaitu identitas yang bersifat alami. Maksudnya adalah sesuatu hal yang tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi Indonesia memiliki banyak kepulauan. Dalam buku Rosmawati dan Hasanal Mulkan yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan menjelaskan bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 2. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya.
4. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. 7. Konstitusi negara yaitu UUD 1945. 8. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 9. Konsepsi wawasan Nusantara. 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Urgensi identitas nasional. Identitas nasional itu sendiri merupakan ciri khas dari suatu bangsa dalam membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Tujuan suatu negara adalah untuk mengembangkan negaranya menjadi negara yang maju, utuh, dan bersatu demi berdirinya suatu negara. Identitas negara yang dimiliki Indonesia merupakan identitas yang menjadi nilai-nilai budaya yang khas dan membedakan dengan bangsa yang lainnya. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka. Secara politik, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Demikian review materi pendidikan kewarganegaraan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.